Aura itu mencerminkan karakter dan kepribadian dari si pemilik aura. Apabila si pemilik auranya itu karakternya lembut, baik hati, penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, maka aura yang dipancarkan ya dominan biru. Aura biru tidak membuat orang lain takut dan segan, melainkan membuat orang lain mudah akrab dan mudah baik. Jadi aura yang baik itu menarik orang-orang sekitar yang memiliki aura yang sama dengan Anda untuk mendekat. Jadi kalau Anda punya musuh melawan preman, lalu Anda hadapi dengan aura biru, ya hancur diri Anda, Pak. Karena memang aura biru tidak untuk intimidasi, tidak untuk meneror, membuat lawan takut, melainkan membuat lawan menjadi segan, menjadi baik. Kalau Anda pemilik aura biru ingin agar orang lain itu memiliki rasa takut pada diri Anda, maka ada 2 cara yang bisa dilakukan. Apa saja caranya? Simak videonya sampai habis. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Selasa 21 Januari 2025, kita sedang melayani klien nomor 2164. Beliau melakukan scan badan komplit. Sebagaimana biasa, untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Berdasarkan karakter, kuantitas, dan kualitas energi yang ada di tubuh seseorang, maka manusia itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik magic maupun medis. Tentu kalau Mbak Wira ini lebih ke arah magicnya ya. Walaupun Mbak Wira bisa mengira-ngira. Misalnya kayak gini. Oh ini bukan magic loh Pak, Anda tidak kena santet. Ini medis, Anda masuk angin, coba periksa ke dokter. Nah itu bisa. Oh ini secara magic aman loh Pak, kalau Anda merasa ada nyeri di bagian leher, coba periksa ke medis. Khawatirnya itu tumor. Nah kayak gitu itu bisa. Namun kalau keterangan medis yang lebih rinci, oh ini sakitnya pasti X, pasti Y, pasti Z, pengobatannya begini dan begitu, tekanan darahnya segini dan segitu, SGOT, SGPT-nya segini dan segitu. Nah itu yang lebih berhak untuk memberikan informasi adalah dokter atau laboratorium klinis, ya bisa dipahami ya. Jadi Mbak Wira lebih ke magic, namun kalau mengira-ngira apakah ini magic atau medis gitu doang ya bisa. Nah kita kembali, jadi orang itu seringkali merasa dirinya kena santet, kena guna-guna, kena pelet, kena kiriman negatif, tinggal di tempat yang angker, padahal belum tentu demikian. Nah hal ini bisa dilihat dari apa kandungan energinya. Kalau energinya itu rendah, maka ya kemungkinan besar memang betul dia terkena gangguan magic. Namun jika energinya ternyata stabil atau bahkan cenderung tinggi, maka kita berani pastikan ya 100% dia tidak sedang terkena magic. Dan klien-klien yang seperti ini itu banyak merasa dirinya kena santet, padahal yang mengenai dirinya itu adalah sakit medis. Dan itu terbukti ya track recordnya dari rekam jejak digital yang sudah Mbak Wira upload di channel YouTube-nya Mbak Wira. Untuk klien 2164, terus terang level energinya tidak rendah ya, melainkan tinggi. Sehingga saya berani mengatakan bahwa klien 2164 sedang dalam kondisi sehat walafiat, tidak terkena gangguan magic apapun. Yang kedua, selanjutnya ada orang-orang yang energinya itu biasa. Siapa itu biasa? Yaitu ya mereka ya manusia rata-rata pada umumnya. Nah, klien 2164 itu energinya tinggi, jadi tidak masuk kategori biasa. Orang-orang yang energinya tinggi ini kalau Anda dengarkan sesungguhnya langka, nggak banyak. Kenapa? Karena memang orang-orang yang energinya tinggi ini ada syaratnya, ada sebabnya. Kok bisa tubuh seseorang itu energinya tinggi? Apa saja sebabnya? Yang pertama yaitu
dia memiliki ilmu yang rutin diamalkan. Entah itu ilmu kejawen, ilmu hikmah, ilmu Sunda, ilmu Dayak, ilmu Karo, ilmu apapun itu. Selama ilmu itu masih rutin diamalkan, dia punya wirid khusus yang terus dirutinkan, maka energi tubuhnya itu akan tinggi. Nah, kebanyakan Gen Z sekarang ini kan enggak. Wiridnya malas, ibadahnya bolong-bolong, tirakatnya ogah-ogahan, tapi ngakunya istrinya Ratu Kidul, anaknya Blorong, punya pengikut dari golongan Dewa Zeus, punya kodam Raja Neraka, kan gitu-gitu rata-rata. Nah, itulah yang membuat bahaya sesungguhnya. Makanya kalau ada dengarkan di channel YouTube yang Mbak Wira, jarang atau tidak banyak dijumpai orang-orang yang energinya tinggi seperti klien 2164 ini. Kita lanjut. Orang-orang yang energinya tinggi itu ada dua sebabnya. Kalau enggak dia punya ilmu yang rutin ditirakati, rutin diamalkan, dan yang kedua ada khodam dalam dirinya. Nah, khodam ini macam-macam, Pak. Bisa ikut karena beli, misalnya Anda beli khodam di Mbak Wira. Bisa ikut karena unsur perjanjian leluhur. Jadi dulu yang membuat perjanjian adalah leluhur Anda. Tapi setelah leluhur itu meninggal, si jin atau si khodam ini ikut dengan anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur ini tadi. Bisa ikut karena faktor keilmuan. Jadi Anda mengamalkan keilmuan-keilmuan tertentu sehingga kemudian mendatangkan khodam. Nah, untuk klien 2164 ini yang terjadi. Jadi beliau memiliki bacaan-bacaan rutin entah apa, nanti silahkan beliau yang bercerita ke kita. Betul apa salah hasil pembacaan Mbak Wira. Sehingga apa yang beliau amalkan itu mendatangkan khodam perewangan yang senantiasa melindungi klien nomor 2164 ini. Gitu. Ya, langsung saya jawab ya. Dan yang terakhir, bisa ikut karena unsur suka atau cinta. Jadi ada beberapa hal ya, kenapa kok seseorang itu memiliki khodam perewangan yang ada di dalam dirinya. Nah, untuk 2164 memang terus terang energinya tinggi. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 85. Karena yang tinggi itu di atas 80. Kalau di bawah 60 itu rendah, antara 60 sampai 80 itu sedang. Nah, Anda kira-kira ada di level 85 dan itu bagus. Kira-kira dari sini jelas. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Yang kedua, kita bicara aura. Aura yang dimiliki oleh seseorang sesungguhnya menggambarkan karakter dan kepribadian dari si pemilik aura tersebut. Aura klien 2164 dominan adalah biru cerah, biru terang. Biru di sini menggambarkan aura pengasihan yang kuat karena memang klien 2164 memiliki karakter yang baik hati, lemah lembut, penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Kalau bisa tidak ribut, nggak usah ribut. Kalau bisa diomongin pakai mulut, nggak usah baku hantam. Itulah prioritas yang dipegang oleh klien nomor 2164. Makanya ketika klien 2164 ribut sama orang, bingung. Karena selama ini beliau selalu mengutamakan perdamaian dan ketenangan. Terus gimana Mbah? Kalau saya memang butuh ribut sama orang, butuh mengamankan aset saya, butuh mengamankan sumber pendapatan saya, ada dua cara Pak yang bisa dilakukan untuk merubah aura biru Anda, aura yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang ini, agar menjadi merah, menjadi full kewibawaan sehingga disegani oleh orang lain. Yang pertama, Anda bisa mengamalkan ilmu-ilmu kejadukan yang bergaris keras. Seperti kalau di kejawen ada Aji Coroko Sungsang, ada ilmu Sangkan Paraning Dumadi, ada ilmu Rengkah Gunung, ada ilmu Gelap Ngampar, ada ilmu Gelap Sayuto, dan seterusnya. Itu adalah ilmu-ilmu garis keras yang bisa membuat aura Anda menjadi merah, aura penundukan yang kuat, aura gertakan yang kuat. Jadi mengamalkan ilmu-ilmu yang bersifat keras, bersifat kejadukan. Yang kedua adalah menggunakan kodam-kodam garis keras, kodam-kodam tipe api, kodam-kodam yang unsur utamanya api, kodam-kodam dengan karakter yang galak seperti Banaspati, Buto, Omyang, kemudian naga. Ya, ras naga itu adalah ras yang wibawanya kuat. Jangan vampir Pak,
Kalau vampir itu pengasihannya yang kuat. Kemudian elf itu juga pengasihannya yang kuat. Kemudian kodam-kodam cewek macam Jin Sila, Nim, Sukubus, Kuntilanak Merah, itu semua pengasihannya kuat. Nah, saya menyarankan Anda menggunakan kodam-kodam yang tipe keras, Pak, tipe petarung. Naga, Buto, Omyang, Banaspati, atau kodam-kodam lain yang unsur utamanya itu api atau elemen dominannya itu adalah api. Nah, ini adalah solusi untuk klien nomor 2164. Kita lanjut dengan titik-titik cakra yang aktif pada tubuh klien nomor 2164. Ada beberapa cakra. Yang pertama yaitu cakra jantung. Cakra jantung erat hubungannya dengan perasaan kasih sayang dan cinta kasih. Itulah kenapa Mbah Wira sampaikan bahwa klien nomor 2164 itu memiliki hati yang baik, memiliki perasaan yang lembut, karena memang cakra jantungnya yang terbuka lebar dengan aktif. Cakra jantung memiliki warna ungu, ungu kebiruan. Itulah kenapa klien nomor 2164 aura dominannya juga adalah aura biru, sebagaimana titik cakra jantung yang telah aktif tadi. Kita lanjut. Cakra jantung erat hubungannya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Orang-orang dengan cakra jantung yang aktif memiliki perasaan yang lembut, yang peka. Itulah kenapa ketika kemarin klien nomor 2164 baru mendapatkan azimat berkodam, baru memegang azimat berkodam, beliau merasakan manifestasi atau tanda-tanda kehadiran entitas astral di sekitar tubuh beliau. Hal ini karena kepekaan batin dari klien nomor 2164 ini tinggi. Nyambung ya? Jadi ketika sekarang kemudian kita cek titik cakra yang aktif, nyambung dengan aura dominan, nyambung juga dengan karakter jenengan, karakter Anda, nyambung juga dengan fenomena yang Anda alami kemarin ketika baru pertama kali memegang azimat. Hal ini karena titik yang aktif adalah di cakra jantung. Kemudian selain cakra jantung ada solar cakra. Ini ada di daerah pusar, berhubungan dengan stamina dan energi. Memang Mbah Wira merasakan kalau dari segi energi klien nomor 2164 ini bagus ya. Jadi itulah setidak-tidaknya dua cakra yang paling dominan dari klien kita kali ini. Memasuki bab terakhir yaitu berkaitan dengan kodam. Kodam yang ada di badan itu setidak-tidaknya ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Pada klien nomor 2164 ini tidak ditemukan ada kodam leluhur. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu kodam yang menjadi kodam perewangan atau pendamping diri Anda karena unsur suka atau cinta. Ini juga tidak ada. Nah, yang terakhir ini yang ada, yaitu apa? Dari jenis kodam keilmuan. Mbah Wira bahas di depan sebelumnya bahwa klien kita kali ini memiliki keilmuan yang rutin diwirid, ya, rutin dirapal, rutin digunakan. Dan kalau menurut Mbah Wira masih berasal dari golongan ilmu al-hikmah karena kodam yang ikut kepada beliau itu bersosok putih-putih laki-laki. Ini kalau dalam supranatural modern kita sebut dengan kodam syekh. Ya, jadi memang karakternya kalem dan lembut serta senantiasa mengajak pada kebaikan. Usianya kira-kira 800 tahun dengan level power sekitar 70. Ini untuk tuah utamanya lebih ke arah proteksi diri ya, wasilah keselamatan diri gitu. Jadi itulah yang Mbah Wira bisa sampaikan untuk hasil terawangan klien nomor 2164. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, kita diskusikan santai. Mbah Wira beri waktu 24 jam untuk konsultasi gratis. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim saya Mbah, dan salam silaturahmi saya. Mohon maaf nih untuk mengetik saya udah jadi agak lama gitu. Jadi memang betul apa adanya Mbah. Saya bercerita ini memang Mbah Wira rupanya memang sudah mengetahuinya gitu. Jadi memang sebenarnya saya ini sudah istilahnya sangat senang sekali dari dulu Mbah dengan ilmu supranatural.
ilmu-ilmu sejaruga dan lain sebagainya. Jadi saya untuk berguru ya, jadi cerita ini sudah kemana-mana Pak. Dari asli saya dari Sukabumi, saya guru ke daerah Banten, daerah Jawa Timur, Madiun, Semarang pun saya pernah ke sana. Tetap menjadi apa ya, makin dicari semakin merasa kurang dan sepertinya belum tepat saya menemukan seorang guru yang betul-betul mau membimbing dan mendapat pencerahan yang sedetil seperti Mbah Wira gitu. Jadi saya mengenal Mbah Wira ini sebetulnya sudah hampir 3 tahun Mbah. Saya selalu mengamati, selalu menyimak videonya, bahkan Instagramnya dari Mbah Wira. Terus sekarang sedang pelajari itu Mbak, ilmu Al-Hikmah gitu. Jadi salah satu cabang di daerah Banten. Jadi terbukti ya bahwa nyatanya terawan Mbah Wira tepat dan akurat sebagaimana biasanya, tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan. Kita lanjut. Klien menceritakan bahwa beliau sudah ngelmu ke banyak tempat, ke banyak perguruan. Dan itu betul-betul tercermin loh dari karakter energi yang dimiliki. Memang betul-betul tinggi. Tidak seperti manusia kosong lain pada umumnya. Kita lanjut. Kalau boleh tahu, saya ingin tahu nama kodam keilmuan yang sosoknya Syekh Putih yang ikut mendampingi saya. Beliau tidak memberikan nama. Kenapa? Karena tidak diperlukan nama. Kenapa? Karena begitu ilmunya masih Anda wirid, ilmunya masih Anda gunakan, maka kodam tersebut otomatis datang menghampiri Anda dan membantu wujudnya hajat-hajat Anda. Jelas ya? Jadi tidak perlu nama. Kenapa? Karena memang tidak diperlukan. Untuk mengakses kodam tersebut tidak pakai nama, melainkan pakai amalan-amalan yang Anda miliki. Saya menanyakan apakah beliau selama ini nyaman bersama saya. Jawabannya nyaman. Kenapa kok nyaman? Karena kalau nggak nyaman dia nggak ikut Anda Pak. Itu bukan hasil beli kok. Kecuali itu hasil beli lah. Baru kita tanya apakah nyaman dengan saya dan seterusnya. Karena kalau beli itu kan kita carikan yang jodoh lalu kita sandingkan. Ada unsur energi praktisi yang ikut membantu dalam proses penyandingan itu. Beda dengan yang ikut sendiri begini. Kalau ikut sendiri begini ini kan tanpa ada campur tangan praktisi ya. Artinya apa? Dia ikut Anda karena suka dan karena nyaman dengan Anda. Logikanya nyambung ya. Logikanya nyambung ya. Kemudian apa kesukaan beliau untuk bentuk hormat dan hadiah saya untuk beliau? Jawabannya lakukan saja apa yang selama ini Anda rutinkan untuk dilakukan. Kenapa? Karena dengan seperti itu dia ikut Anda, maka untuk merawatnya ya lakukan sebagaimana apa yang sudah Anda tekuni, Anda rutinkan selama ini. Jelas ya? Contohnya begini. Kalau pagi saya bangun tidur, sholat, habis sholat saya olahraga pagi, habis olahraga pagi saya sarapan, tapi tidak menggunakan minyak karena semua makanannya direbus. Lalu saya sehat. Kemudian saya tanya, Mbah, coba tanyakan, kenapa saya bisa sehat? Apa yang perlu saya lakukan supaya saya tetap sehat? Ya jawabannya ya lakukan apa yang Anda lakukan selama ini. Yang Anda rutinkan selama ini, itu yang membuat Anda sehat. Indikatornya kan udah kelihatan Anda sehat. Karena ya kelakuan rutin yang Anda lakukan selama ini. Jadi kalau Anda ingin tetap sehat, bagaimana caranya? Ya teruskan apa yang sudah Anda rutinkan selama ini. Logis ya? Jelas ya, nyambung ya? Kemudian apakah ada kodam lain yang mengikuti saya? Jawabannya tidak ada. Jadi saya hanya menemukan satu kodam dominan ini. Tidak seperti praktisi lain yang obral. Wah, Anda diikuti oleh 7 sosok. Syekhnya ada 2. Dewa Zeusnya ada 2. Lalu Blorong, Ratu Kidul, Raja Mataram dan sebagainya. Enggak, saya bukan praktisi yang seperti itu. Orang diikuti oleh satu kodam itu udah luar biasa bagus. Selama dia bisa menggunakan dan memaksimalkan si kodam ini, maka itu hidupnya udah luar biasa mudah. Tidak seperti dukun lain yang obral, yang ikut 7, yang ikut 10, diikuti oleh 1000. Wah, diikuti oleh 1000 itu gimana? Tapi hidupnya tetap aja susah. Buat rawangan nggak punya uang, buat makan sehari-hari nggak punya uang. Anaknya nangis minta jajan malah dibentak nggak bisa belikan. Nah itu buat apa punya 1000 kodam? Kalau bagi Mbak Wira cukup satu, yang penting manfaat dibanding punya 1000 tapi cuma buat gaya-gayaan. Nangkep ya, ilustrasinya jelas dan logis, masuk akal ya, bisa dicerna dengan nalar sehat. Silakan kalau ada yang
kurang jelas boleh ditanyakan. Ya Pak, memang betul apa adanya. Selama ini saya lebih mengedepankan kedamaian sama kenyamanan dan tidak ingin ribut dengan siapapun. Gitu. Jadi ini pun memang saya selalu mengalah. Namun ya itulah, tidak selamanya saya harus mengalah juga kali Bah ya. Gitu. Karena untuk istilahnya mengamankan aset, gitu, pendapatan kebutuhan sehari-hari yang saya sudah jelaskan tiap hari di WA ya.